Terbaru, Panglima Tinggi Rusia ditembak mati militer Ukraina, tewas usai rebut wilayah Mariupol. Rusia atau warga dikabarkan kembali kehilangan panglima tertinggi militer mereka. Personel tersebut dikabarkan tewas di wilayah Mariupol. Tentu saja itu sebagian kabar yang Vladimir Putin akan semakin banyak kehilangan. Sebab sejauh ini Ukraina masih saja melakukan perlawanan meski terus dibombardir Rusia. Kematian satu pangkalan panglima tertinggi Rusia ini menambah pantang derita Rusia perang dengan Ukraina. Bahkan bukan hanya militer biasa yang tewas, namun Ukraina juga mengklaim telah membunuh beberapa panglima perang atau pucuk komando di lapangan. Lantas bagaimana tanggapan Vladimir Putin? Ukraina mengklaim hari ini bahwa pasukan telah menembaki mati wakil komandan armada laut hitam Rusia dalam pasukan pukulan signifikan lainnya bagi pasukan Vladimir Putin. Kapten Brigade Pertama Andrei Parly, 51, adalah satu-satunya perwira angkatan laut senior yang diduga tewas dalam perang di Ukraina. Meskipun Kiev kemudian telah membunuh 5 jenderal angkatan darat, kolonel Sergei Usukrev Resmen, serangan pasukan pengawal 331 dari Kostroma, tewas pada 18 Maret dan Andrei Sognu 47 tahun tewas dalam operasi khusus. Itu terjadi ketika Rusia mengklaim telah menyelesaikan fasilitas pelatihan untuk pejuang asing yang menewaskan lebih dari 100 personil pasukan khusus dan tentara bayaran non-Ukraina. Kematian Parly tampaknya dikonfirmasi oleh seorang teman Rusia, Konstantin Tarsko, sekretaris Dewan Umum Sekolah Angkatan Laut Sevastopol dan Kyiv, meskipun belum acara resmi diakui oleh Moskow. Satu akun mengatakan bahwa dia telah terlibat dalam serangan marinir Rusia di dekat Mariupol. Namun keadaan pasti kematiannya yang dilaporkan tidak diketahui. Dia sebelumnya bertugas di kapal penjajah rudal nuklir Sveta Petr Dekret. Dia juga menjabat sebagai wakil kepala Akademi Angkatan Laut Rusia di Sevastopol di Crimea yang dikedegasi. Pejabat Ukraina Anton mengklaim pasmatan polisi dini hari untuk tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Rusia kembali hari ini menggunakan rudal hipersonik Kinzhal pada target militer di Ukraina menurut Kementerian Pertahanan di Moskow. Serangan Kinzhal terhadap pengangkatan bahan bakar dan pelumas dari mana bahan bakar untuk kendaraan lapis baja Ukraina dipasok diluncurkan dari wilayah udara di atas Crimea, kata sebuah pernyataan. Rudal udara operasi tinggi juga menyerang pusat pelatihan tentara bayar asing di dekat Our di wilayah yang diklaim oleh Rusia saat ini. Jenis serangan itu tidak ditentukan. Lebih dari 100 pasukan, prajurit pasukan operasi khusus Ukraina dan tentara bayaran asing tewas. 2 pesawat angkut pasukan terjun payung Rusia yang terbang dari Belarus ditembak jatuh. Semua penumpang yang berjalur 300 tentara Vladimir Putin tewas. Misi yang semula ingin menguasai bandara Tatumol gagal. Salah satu jenderal top Vladimir Putin, Mayor Jenderal Andriy Suketi, termasuk di antara pasukan terjun payung yang ditembak mati. Mereka pasukan terjun payung dikirim mendalam pasukan utama untuk mengamankan suatu lokasi agar pasukan utama bisa didatangkan, kata seperti desain online. Treskosio mengungkapkan dalam perang ini mereka diterbangkan ke bandara Hostomel dekat Kiev untuk melakukan ini, tetapi semuanya terbunuh. Penjatuhan cepat pasukan terjun payung Kremlin telah memajau sebagai awal invasi Putin, ujar Kosio. Menurut Kosio, pasukan terjun payung elit Moskow menghadapi pembantaian di padang par karena invasi ceroboh Rusia ke Ukraina. Putin melepaskan pasukan elit berlegendaris ke Ukraina 3 minggu lalu dari target dan menguasai Kiev dalam waktu 48 jam. Tapi jauh dari menyerah, pembela Ukraina telah menghancurkan pasukan invasi Rusia. Membakar Putin yang mengamuk untuk melakukan pengeboman tanpa ampun terhadap warga sipil. Di tengah pertempuran gagal Rusia untuk Kosmelverit, jenderal Rusia Andriy Sognu ikut mati. Itu menjadi pukulan telak bagi Putin yang beberapa hari lalu banyak kehilangan komandan lapangan. Selain jenderal Andriy Sognu turut tewas, penerjun payung elit putra salah satu teman KGB Putin.
Ukraina klaim tembak jatuh pesawat militer Rusia berisi pasukan terjun payung. Militer Ukraina mengklaim telah menembaki jatuh sebuah pesawat angkut militer Rusia dengan pasukan terjun payung di dalamnya. Diberitakan Associated Press atau AP pada Sabtu, menurut pernyataan dari staf umum militer, pesawat angkut berat jenis Ul-276 telah ditembak jatuh di dekat Kharkiv, sebuah kota 40 km selatan Kiev di ibu kota Ukraina. Klaim militer Ukraina tersebut juga belum mendapat diverifikasi secara independen oleh AP. Sejauh militer Rusia juga belum mengetahui insiden yang terjadi di tengah invasi Rusia ke Ukraina itu. Pesawat jenis Ul-276 sendiri adalah pesawat multiguna kerukunan besar yang memiliki 4 mesin. Dalam pesawat lewat rekaman video, ditegaskan akan mempertahankan Kiev bersama militer dan rakyatnya. Kami semua di sini, militer kami di sini, warga masyarakat ada di sana. Kami semua di sini membela kemerdekaan kami, negara kami, dan akan tetap seperti ini, kata Zelensky di luar gedung kepresidenan Ukraina. Rusia atau warga dikabarkan kembali kehilangan panglima tertinggi militer mereka. Personel tersebut dikabarkan tewas dilempar rifle. Tentu saja itu sebagian kabar yang berreferensi Putin akan semakin banyak kehilangan. Sebab sejauh ini Ukraina masih saja melakukan perlawanan meski terus dibombardir Rusia. Kematian satu pangkalan panglima tertinggi Rusia ini menambah pantang derita Rusia perang dengan Ukraina. Bahkan bukan hanya militer biasa yang tewas, namun Ukraina juga mengklaim telah membunuh beberapa panglima perang atau pucuk komando di lapangan. Lantas bagaimana tanggapan Vladimir Putin? Ukraina mengklaim hari ini bahwa pasukan telah menembaki mati wakil komandan armada laut hitam Rusia dalam pasukan pukulan signifikan lainnya bagi pasukan Vladimir Putin. Kapten Brigade Pertama Andrei Parly, 51, adalah satu-satunya perwira angkatan laut senior yang diduga tewas dalam perang di Ukraina. Meskipun Kiev kemudian telah membunuh 5 jenderal angkatan darat, Kolonel Sergei Usukrev Resmen, serangan pasukan pengawal 331 dari Kostroma, tewas pada 18 Maret dan Andrei, 47 tahun, tewas dalam operasi khusus. Itu terjadi ketika Rusia mengklaim telah menyelesaikan fasilitas pelatihan untuk pasukan pejuang asing yang menewaskan lebih dari 100 personil pasukan khusus dan tentara bayaran non-Ukraina. Kematian Parly tampaknya dikonfirmasi oleh seorang teman Rusia, Konstantin Tersko, sekretaris Dewan Umum Sekolah Angkatan Laut Superpool, Nakivov, meskipun belum acara resmi diakui oleh Moskow. Satu akun mengatakan bahwa dia telah terlibat dalam setara marinir Rusia di dekat Mariupol. Namun keadaan pasti kematiannya yang dilaporkan tidak diketahui. Dia sebelumnya bertugas di kapal penjajah rudal nuklir Svuja Petner Dekret. Dia juga menjabat sebagai wakil kepala Akademi Angkatan Laut Rusia di Sevastopol di Crimea yang dinegasi. Pejabat Ukraina Anton mengklaim pasukan Rusia dini hari untuk tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Rusia kembali hari ini menggunakan rudal hipersonik Kinzhal pada target militer di Ukraina menurut Kementerian Pertahanan di Moskow. Serangan Kinzhal terhadap pengalihan bahan bakar dan pelumas dari mana bahan bakar untuk kendaraan lapis baja Ukraina dipasok diluncurkan dari wilayah udara di atas Crimea, kata sebuah pernyataan.